Untuk memproduksi genteng tanah liat, biasanya dilakukan beberapa tahap, yaitu penambangan tanah liat dari bukit. Salah satunya dari Gunung Pare yang terletak di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Godean. Penambangan biasanya dilakukan pada waktu pagi hingga sore hari. Para penambang biasanya melakukan penambangan di bawah sinar matahari, sehingga mengeluarkan keringat sebagai upaya menjaga kestabilan suhu tubuh. Sinar matahari yang dapat mencapai tubuh manusia merupakan salah satu perpindahan kalor, yaitu radiasi. Sehingga penambang biasanya menggunakan baju berwarna terang atau cerah untuk mengurangi panas dari sinar matahari. Hasil dari penambangan kemudian diangkut menggunakan kol. Untuk yang kedua yaitu pencampuran tanah liat. Pencampuran tanah liat ini terdiri dari tanah liat berwarna hitam, coklat, dan merah. Alat yang digunakan untuk mencampurkan tanah liat yaitu menggunakan cangkul. Selain itu juga dilakukan menggunakan kaki. Dan yang ketiga yaitu proses penggilingan tanah. Proses penggilingan tanah liat sendiri dilakukan oleh para pengrajin di bawah sinar matahari, sehingga mengeluarkan keringat sebagai upaya menjaga kestabilan suhu tubuh. Panas yang mencapai tubuh merupakan peristiwa radiasi, sehingga pengrajin biasanya menggunakan baju berwarna terang. Yang selanjutnya yaitu pencetakan balokan bata. Pencetakan ini tujuannya agar terjadi pelapukan, sehingga homogenitas lebih padat dan ikatan antar butir bahan kuat dengan tidak terjadi ruang udara di dalamnya. Balokan bata tadi kemudian dipadatkan menggunakan lempengan dan diberi minyak. Selanjutnya, balokan bata tadi yang sudah dibentuk lempengan kemudian dimasukkan ke dalam mesin pres, yaitu untuk mencetak genteng. Genteng dari mesin pres tadi ditempatkan pada ancak. Ancak yang sudah berisi genteng kemudian ditata dan disusun di rak-rak untuk dilakukan pemeraman genteng basah menjadi setengah kering. Dan biasanya dilakukan dalam kurun waktu 2 hari. Dalam pemeraman, terjadi perubahan kondisi kandungan air pada genteng basah menjadi genteng setengah kering. Dan hal ini merupakan perubahan wujud, yaitu penguapan. Saat proses perubahan wujud tersebut tidak terjadi perubahan suhu, sehingga kalor untuk mengubah wujud disebut kalor laten penguapan. Genteng yang sudah dierapkan, dirapikan atau disisik. Nah, untuk selanjutnya penjemuran genteng dilakukan untuk mengurangi kadar air. Air di dalam genteng menguap menjadi gas sehingga terjadi proses perubahan wujud penguapan. Selain itu, terjadi perubahan wujud pula pada genteng itu sendiri. Dari yang awal mulanya tidak begitu padat menjadi lebih padat dan kaku, sehingga disebut membeku. Dan pengrajin yang menjemur genteng di bawah sinar matahari akan mengeluarkan keringat. Sinar matahari yang mencapai tubuh manusia merupakan perpindahan kalor yaitu radiasi. Saat proses pembakaran, pengrajin menggunakan tongkat dari bahan kayu untuk memasok kayu bakar ke dalam topong.
Hal ini karena bahan kayu memiliki konduktivitas lebih kecil dari bahan lainnya seperti besi, sehingga tongkat berbahan kayu tidak cepat panas atau termasuk penghantar konduktor yang buruk. Pengrajin yang berada di sekitar topong, terutama saat memasok kayu, tubuhnya lama-kelamaan akan merasa panas. Hal ini dikarenakan udara panas yang tepat berada di atas api mengembang, sehingga massa jenis udara menurun dan udara naik, lalu digantikan dengan udara di sekitarnya. Sehingga udara panas ini akan menghangatkan tubuh seiring udara tersebut mengalir. Perpindahan kalor tersebut melalui medium udara, sehingga dinamakan konveksi. Pengrajin yang berada di dekat topong juga mengalami pengeluaran keringat. Selain itu, terlihat pada video pengrajin menggunakan baju berwarna terang sebagai penyerap radiasi yang buruk yang berfungsi untuk mengurangi panas. Terjadi perpindahan energi panas dari benda bersuhu tinggi, dalam hal ini adalah kayu bakar sebagai bahan bakar, ke benda bersuhu rendah, yaitu genteng yang dibakar, yang disebut sebagai kalor. Pembakaran yang menyebabkan terjadi perubahan wujud, sehingga yang mulanya genteng tanah liat bersifat lembek, saat dimasukkan di tungku menjadi bersifat keras setelah dikeluarkan dari topong, yaitu perubahan wujud membeku. Selain perubahan wujud membeku, terjadi perubahan wujud penguapan, yaitu pada air yang terdapat di dalam genteng sebelum dibakar, kemudian saat dibakar, air dalam genteng itu menguap sehingga genteng bersifat keras. Pembakaran genteng dengan jumlah berbeda, atau bisa disebut massa genteng berbeda, membutuhkan waktu lebih lama, sehingga semakin banyak genteng yang dibakar, membutuhkan jumlah kalor yang lebih besar. Bila dibandingkan antara tanah dengan air, tanah liat sebagai bahan bakar genteng memiliki kalor jenis 1050 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Sehingga tanah dengan kalor jenis lebih kecil membutuhkan kalor lebih sedikit daripada air. Dan saat pembakaran genteng, semakin besar waktu untuk membakar genteng, maka semakin tinggi suhu pembakaran. Maka pula, kalor yang dibutuhkan juga semakin besar. Maka tadi adalah beberapa tahap produksi genteng tanah liat.